Kata dari OJK dan berbagai pihak lainnya, gerakan Galbay masih terlalu masif. Masih banyak ajakan-ajakan Galbay yang berseliweran di media sosial gitu. Saya mau bahas ini teman-teman semuanya, supaya teman-teman paham semuanya dan kita juga berikan jawaban yang tepat, yang pas, seperti apa fakta di lapangan yang terjadi. Ini untuk teman-teman semuanya yang mengalami Galbay atau telat bayar, tidak sanggup lagi membayar dengan beberapa faktor keadaan yang terjadi di 95 Pindar hari ini. Simain video ini sampai habis, jangan di skip juga, dan jangan lupa juga untuk Anda like, Anda share video ini sebanyak-banyaknya supaya yang lain juga mengetahui ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat. Silahkan. Oke, tentang gerakan Galbay pinjol, saya pribadi teman-teman semuanya kurang setuju dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini. Kenapa saya bilangin kurang setuju? Karena kita harus membedakan antara tidak mampu bayar dengan tidak mau bayar. Kalau ada gerakan yang seperti ini, pada akhirnya orang yang mampu menjadi tidak mau bayar. Ya, kalau orang yang tidak mampu aja sih oke-oke aja gitu. Tapi orang yang mampu menjadi tidak mau bayar. Kalau dia tidak mau bayar, ini berbeda hal dengan tidak mampu bayar. Kalau tidak mampu bayar, ini pasti menyangkut soal fakta hidup, kondisi hidup yang tidak memungkinkan lagi. Tapi kalau tidak mau bayar, ini berbeda. Ya, mereka ini spesialisnya, mereka sengaja tidak mau bayar karena sejak awal niat dan nawaitu mereka sudah berbeda. Kalau tidak mampu bayar, fakta hidup. Mereka toleh kanan kiri muka belakang, ya tetap nggak ada duit mereka sudah berupaya kok. Ya, sudah pengen kok untuk menyelesaikan, ya tapi apa boleh buat gitu loh. Memang keadaan yang tidak memungkinkan. Ya, ada yang satu curhatan ini teman-teman semuanya. Kenapa orang itu menjadi tidak mampu bayar ya? Anda boleh lihat dulu, saya pajangin dulu teman-teman. Dia beranggapan ini bisa dicicil 1 kali sebulan gitu loh. Ya, tiap bulan dia harus mencicil, tapi tidak. Dia membayar per 2 minggu sekali. Saya sudah sampaikan sama teman-teman semuanya. Iklan pinjol itu banyak yang melakukan tipu muslihat. Jadi teman-teman hati-hati semuanya. Kalau teman-teman melihat iklan pinjol bisa dicicil sampai sekian kali, ya, ini kalau dia sampaikan hanya sekian kali, itu bukan berarti 1 bulan. 1 bulan Anda mencicil sekali, 1 bulan lagi Anda mencicil. Enggak seperti itu. Mereka hanya hitung kaliannya aja. 12 kali misalnya. Berarti ya kalau mereka minta sekali 2 minggu, ya sudah, berarti selama 6 bulan Anda harus membayar. Tapi 2 minggu sekali Anda harus bayar. Pertanyaannya, kalau mereka hanya mengandalkan gaji mereka seorang karyawan, apa nggak hancur hidup mereka? Ini salah satu faktor penyebab kenapa orang jadi tidak mampu bayar. Ya, ini berbeda dengan yang tidak mau bayar. Oke. Habis itu masuk lagi statement yang disampaikan, gerakan Galbay begitu masif. Oke. Saya pribadi, saya tidak suka dengan gerakan-gerakan seperti ini, saya tidak suka. Tapi dari pemerintah harusnya ini dijadikan sebuah PR. Ya. Kenapa ini dijadikan sebuah PR? Karena gini. Kenapa ada gerakan yang seperti ini? Apa yang menjadi penyebabnya? Sejauh ini apakah sistem pinjol ini sudah tepat? Sejauh ini apakah OJK mengawasi pinjol ini sudah pas? Sejauh ini apakah penyaluran dana ini sudah tepat sasaran, bunga, denda dan segala macamnya sudah pas sesuai dengan aturan yang berlaku? Coba ditinjau dulu ke lapangan sebelum statement itu diucapkan. Tapi kalau dirasa semuanya sudah pas, pengawasan sudah sangat ketat, memang terjadi sampai ke lapangan pengawasan, bunganya pun telah diatur sedemikian rupa, jadi apa yang disampaikan tidak akan berubah fakta di lapangan, terus terjadi gerakan seperti ini, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau masih banyak yang salah, ya, masih banyak yang perlu diperbaiki, habis itu tiba-tiba kita melihat aksi-aksi gagal bayar ini, perbaiki dulu sumbernya. Ya, biar ajakan ini tidak terjadi lagi. Masyarakat tidak bodoh loh. Kalau ada pinjol yang seimbang, masuk di akal, tidak mencaci maki dan segala macam, saya rasa hampir semua masyarakat Indonesia ini mempunyai itikat baik. Mereka-mereka yang saat ini terjebak di pinjol. Ya, ingat, konsep mereka berhutang karena duit mereka nggak ada.
Konsep mereka tidak mampu bayar, persoalan kenapa mereka tidak mampu bayar, karena duit mereka nggak ada. Dua-duanya sama-sama duit nggak ada. Ya, tapi kalau mereka dibebani dengan hal yang justru sejak awal mereka beranggapan pinjol ini adalah raja, pinjol ini adalah dewa yang mampu menyelamatkan, begitu dia meminjam, ternyata pinjol adalah iblis yang malah menghancurkan. Keluar dengan sangat tragis. Jadi tolong, statement yang dibilangin gagal bayar, ajakan gagal bayar ini masih begitu masif. Oke, saya tidak pungkiri hal itu. Ya, ajakan gagal bayar itu memang banyak. Di media-media sosial pun juga banyak dan sangat banyak. Ya, cuman hal yang harus diperbaiki, apakah selama ini kita sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku? Apakah aturan yang kita bentuk ini benar-benar sudah ditaati dan dipatuhi? Ya, coba tinjau itu ke lapangan. Sudah berapa banyak anggota DPR kita yang membahas soal buruknya dari pinjaman online atau Pindar ini? Sudah berapa banyak kasus demi kasus yang kita lihat. Banyaknya orang yang melakukan tindakan pidana, banyaknya orang yang melakukan aksi-aksi mengakhiri hidup gara-gara pinjaman online. Ya, ini sumber permasalahan. Ini soal permasalahan ada di Indonesia ini. Ya, habis itu yang terbaru, Bapak Menteri kita apa yang dia sampaikan? Ya, statement dari Bapak Menteri kita, Menteri PKP, apa yang dia sampaikan? Secara pribadi, ya, dia tidak suka dengan adanya pinjol. Ya, karena dia tahu pinjol itu bagian dari yang menyusahkan. Habis itu coba lakukan survei. Coba lakukan survei juga. Kenapa kita survei saat pemilihan presiden bisa? Kenapa saat seperti ini nggak bisa gitu loh? Padahal kasus demi kasus telah terjadi. Coba lakukan survei. Seberapa bermanfaatkah pinjol ini? Ya, coba iya atau tidaknya aja cari. Pasti akan banyak yang menyarankan untuk menghapus pinjol, menyatakan pinjol tidak bermanfaat gitu loh. Ya, jadi harusnya diperbaiki, regulasinya diperbaiki, aturannya diperbaiki, pengawasannya diperketat, biar benar-benar hal-hal ini sampai ke lapangan. Jangan kita hanya berbicara data tapi faktanya berbeda. Ya, ini kan konsep hanya berbicara data kan, tapi faktanya berbeda pun kita nggak tahu gitu loh. Ya, saya tidak membenarkan aksi-aksi ajakan-ajakan galbay pinjol, tapi hal seperti ini dilakukan oleh orang-orang itu gitu loh. Karena mereka tahu, ini masyarakat tidak ada mendapatkan solusi lagi gitu loh. Mereka sudah bingung harus melapor kemana. Ya, kalau didengar statement dari OJK enak banget. Berita yang terbaru dari Mbak Kiki menyampaikan, wah tinggal restrukturisasi supaya kamu tidak dikejar-kejar debt collector dan segala macam. Fakta tidak akan sesuai gitu ya. Di nyatanya orang sudah banyak yang menegosiasi tapi hasilnya 0,0 gitu loh. Ya, walaupun saya tidak membenarkan galbay-galbay, ajakan galbay dan segala macam, saya tidak membenarkan, cuman kembalilah ke kemampuan mereka lagi. Oke, tanyakan ke mereka. Mereka ini tidak mampu atau tidak mau? Ya, kalau ajakan galbay itu sisi negatifnya ya cuma satu. Orang yang nantinya mampu bayar menjadi tidak mau bayar. Tapi kalau merekanya sudah tidak mampu, apapun konsepnya, mau ada ajakan galbay atau tidak, ya pada endingnya mereka mau bayarkan pakai apa gitu. Duit itu yang sudah tidak ada lagi. Paham sampai di sana teman-teman semuanya? Dan saya juga berharap video ini bisa sampai kepada orang-orang yang memberi statement itu, biar permasalahan pinjol ini diluruskan. Ajakan-ajakan galbay itu akan berakhir dengan sendirinya. Ya, masyarakat ini pintar loh. Kalau memang suatu persoalan itu sudah kita selesaikan, aturannya sudah kita bentuk, tidak ada yang merugikan kedua belah pihak, rasa saya masyarakat Indonesia ini termasuk masyarakat yang bagus juga. Mereka pasti akan taat dalam berhutang gitu loh. Toh kita juga masih Oke, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja ya. Mungkin pendapat teman-teman semuanya gimana dengan ajakan-ajakan gagal bayar itu? Apakah ajakan itu benar-benar berpengaruh bagi Anda, atau yang paling berpengaruh itu soal ketidakmampuan atau ketidaksanggupan Anda dalam hidup gitu loh. Ya, atau Anda tidak mampu menyampaikan hari ini karena ajakan galbay itu, atau memang benar-benar kondisi hidup Anda gitu loh. Silahkan isi di dalam kolom komentar biar semua mata terbuka. Tapi teman-teman juga tidak perlu mengikuti ajakan-ajakan galbay itu. Anda tetap berusaha, tetap bekerja. Kalau ada duit Anda negosiasi. Ya, tapi kita sudah bekerja, sudah berusaha, duit kita juga nggak ada, ya kita apa boleh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB gitu ya. Kali ini teman-teman semuanya yang mau kita bahas adalah keluar dari kandang buaya dipindahkan ke kandang macan atau singa itu namanya. Karena gini loh, ada pernyataan dari menteri yang mana meminta itu BI checking untuk orang yang mau kredit KPR rumah ya, untuk masyarakat yang penghasilan di bawah gitu loh. Kalau bisa itu diputihkan ya, kalau bisa itu diputihkan gitu loh. Jadi saya mau bahas buat teman-teman semuanya, kenapa ini dari kandang buaya pindah ke kandang singa gitu loh, atau ke kandang macan atau harimau atau apa deh gitu loh teman-teman semuanya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas video itu, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya menjadikan channel ini makin berkembang, dan pastinya saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Nah, ini buat teman-teman semuanya, ini kita bahas. Saya ambil dulu satu beritanya, kenapa saya bilangin dari kandang buaya pindah ke kandang macan gitu teman-teman. Dari sesuatu yang membahayakan masuk ke yang lebih berbahaya kalau menurut saya ya. Kenapa nanti berbahaya? Nanti kita terangkan juga ya. Oke. Di sini ada berita yang saya ambil dari Metro TV ya, yang ditulis oleh Husen Mitahudin. Oke, saya pakai beritanya ya, Bang. Menteri PKP minta BI checking calon nasabah KPR subsidi diputihkan. Oke ya. Kerawang, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemungkinan PKP Maurar Sirait menyampaikan agar ada pertimbangan pemutihan BI checking kini slik OJK bagi masyarakat yang akan mengambil rumah dalam program perumahan subsidi. Jadi kalaupun Anda terjebak di pinjol, kalau Anda mau mengambil perumahan subsidi, itu BI checking Anda akan diputihkan gitu loh, supaya Anda bisa mendapatkan kredit rumah ini. Oke. Saya sering menerima keluhan masyarakat yang tidak bisa mengakses program perumahan subsidi karena BI checking, kata Maura di sela sosialisasi kredit program perumahan dan penguatan ekosistem perumahan di Kerawang, dikutip antara Selasa 28 Oktober 2025. Ia menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut karena itu disarankan agar ada pemutihan BI checking bagi masyarakat yang akan mengikuti program perumahan yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemungkinan. Ya, di sini ya teman-teman semuanya. Jadi hal seperti ini teman-teman, ya hal seperti ini. Kenapa saya bilangin dari kandang buaya ke kandang singa atau macan? Dengar teman-teman. Ia menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Karena itu disarankan agar ada pemutihan BI checking bagi masyarakat yang akan mengikuti program perumahan yang digagas. Ya, jadi khusus buat Anda yang mau kredit KPR. Kalau Anda tidak kredit KPR ya sudah, tetap aja BI checking Anda ada di situ. Jadi hanya memindahkan tempat Anda berhutang lagi gitu loh. Ya. Menurut dia, program perumahan subsidi di Kerawang ini cukup potensial. Sebab masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, atau meski telah memiliki rumah, kondisi rumahnya pun kurang layak. Ya. Sesuai dengan laporan dari pemerintah Kabupaten Kerawang, masih ada sekitar 38.000 keluarga yang hingga kini belum memiliki rumah. Tetapi menurut saya ada lebih dari 38 keluarga di Kerawang yang belum memiliki rumah, termasuk keluarga yang menempati rumah tidak layak huni di Kerawang. Ini masih sangat banyak, kata dia. Bantu dorong ekonomi daerah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan dukungan atas program perumahan subsidi yang digulirkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemungkinan. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi juga akan ikut bergairah ketika pembangunan semakin masif, dari mulai hal kecil hingga yang besar. Dari sudut pandang ekonomi, pembangunan perumahan ini bukan hanya sudut pandang orang beli rumah atau kredit rumah. Jadi dalam proses pembangunan inilah ekonomi berkembang, ungkap dia.
Bupati Karawang Aep Saipullah menyampaikan agar pemerintah membantu masyarakat terkena daftar hitam atau blacklist BI Checking dalam program perumahan subsidi. Banyak masyarakat yang curhat kalau mereka itu kena BI Checking, padahal mereka sangat menginginkan untuk memiliki rumah melalui program perumahan subsidi, kata dia. Oke. Sebenarnya sih bagus ya. Cara yang digagas ini atau cara yang disampaikan ini atau permintaan yang dimohonkan oleh Bapak Menteri ini ya, itu adalah hal yang bagus. Cuma yang harus diperhatikan adalah ini tentang hutang kepada hutang. Tujuan Pak Menteri ini bagus gitu loh, supaya katanya ada orang-orang yang tempat tinggalnya tidak layak, kita kasih KPR untuk kredit rumah gitu loh ya. Kalau namanya terkendala di BI Checking, kita hapuskan. Kalau saya nggak salah, dulunya juga Bapak Menteri beberapa bulan yang lalu juga sempat menyampaikan bahwasanya banyak nama masyarakat ini tersandra atau terjebak di pinjol juga gitu loh ya. Itu adalah solusi yang bagus ya, dengan menghapus BI Checking otomatis mereka mempunyai kesamaan atau kesetaraan, mereka juga berhak untuk memiliki rumah subsidi tadi. Cuman dari teman-teman semuanya, ini Anda yang mau mengajukan rumah subsidi seperti program yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, ini harus Anda pertimbangkan dengan matang. Ini harus Anda pertimbangkan dengan matang, karena teman-teman semuanya, soal rumah KPR ini tidak tuntas dengan hanya 1 tahun atau 2 tahun. Ya, pasti tenornya dan jangka waktunya 10, 15, bahkan sampai 20 tahun. Yang harus Anda perhatikan adalah Anda dikeluarkan dari BI Checking karena hutang di masa lalu Anda, dimasukkan lagi dengan hutang di masa depan, yang mana ini akan lebih kejam nantinya kalau misalnya penghasilan Anda hanya pas-pasan, penghasilan Anda hanya mengandalkan satu sisi pemasukan saja. Ya, ini teman-teman harus memikirkan dengan matang hal-hal yang seperti ini. Karena kredit yang jangka panjang akan ada masanya nanti Anda dibenturkan dengan dana darurat. Anda dibenturkan dengan dana yang instan yang Anda benar-benar butuh saat itu. Kalau Anda hanya mengandalkan satu pemasukan, ini rumah KPR bisa jadi kuburan berlantai keramik. Pada akhirnya akan seperti itu. Untuk menutupi rumah KPR yang Anda ambil ini untuk bulanannya, itu Anda pasti akan mengandalkan hutang. Ini harus dipertimbangkan ya. Saya tidak melarang teman-teman semuanya ikut program dari Bapak Menteri. Ini adalah usulan yang bagus. Tapi sebelum Anda melangkah ke sana, ini Anda harus pertimbangkan dengan matang. Dan begitu juga untuk Bapak Menteri. Ini literasinya harus merata Pak, harus dijelaskan secara detail, karena kita sama-sama tahu masyarakat ini kekurangan dalam memahami. Jangan sampai terjadi penyesalan bagi mereka di kemudian hari karena mereka tergiur dengan rumah-rumah KPR sementara mereka tidak memikirkan untuk jangka panjang. Mana tahu mereka hanya mengandalkan satu sisi pemasukan saja. Kalau seandainya nanti berdempet mereka butuh dana darurat, tapi butuh juga untuk membayar tagihan dari rumah KPR, ini malapetaka akan terjadi di sini. Ya, makanya saya sampaikan tadi, kalau misalnya penghapusan BI Checking hanya berlaku untuk mereka yang mau kredit perumahan, rasa saya ini hanya pemindahan dari kandang buaya ke kandang singa. Teman-teman bisa cerna lagi ucapan saya dan matangkan lagi pemikiran Anda. Saya tidak melarang Anda untuk ikut program itu, tapi tanyakan ke diri Anda, yakin Anda mampu untuk menyelesaikan ini di jangka panjang nanti. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.